Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ermi Marilu Puhaka dengan NIM 0109122018. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini di mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medis, kita akan sama-sama belajar mengenai PCR. Pada overview materi ini kita akan membahas mengenai apa itu PCR, yang kedua komponen PCR, yang ketiga alat PCR, yang keempat tahapan yang terjadi dalam alat PCR, yang kelima dokumentasi hasil PCR, yang keenam jenis-jenis PCR, yang ketujuh cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, dan yang kedelapan cara perawatan alat PCR. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang about PCR atau apa itu PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Yang pertama, PCR mengamplifikasi atau memperbanyak DNA. Yang kedua, membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA. Yang ketiga, dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang molekul DNA. Sebagai catatan, in vitro dilakukan di lingkungan yang terkontrol seperti tabung atau cawan Petri. Yang berikut adalah komponen PCR. Ada beberapa komponen. Yang pertama, DNA cetakan, yang kedua oligonukleotida primer, yang ketiga deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, yang keempat enzim DNA polimerase. Yang berikut alat PCR. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Yang berikut adalah gambar dari proses tahapan PCR, yaitu double strand DNA dengan denaturasi stage 96-95 derajat Celcius pada tahapan analytic stage pada 50-56 derajat Celcius, dan extending state yaitu 72 derajat Celcius. Yang pertama yaitu tahapan denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awalnya dilakukan sebelum enzim T polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit. Untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal, denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim T polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, dan 5 menit masing-masing pada suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Yang kedua adalah proses annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umumnya digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18 hingga 25 basa, mengandung 50 hingga 60% G+C, dan untuk sekunder tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 hingga 60 Celcius. Yang berikut adalah extension atau proses pemanjangan primer. Selama tahapan ini, T polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 hingga 100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target.
Yang berikut dokumentasi hasil dari PCR. Sesuai pada gambar ini, PCR dapat didefinisikan melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesil gels agarose. Yang berikut kita masuk pada jenis-jenis PCR. Yang pertama ada PCR RFLP, yang kedua ada PCR RAPD, yang ketiga nested PCR, yang keempat kuantitatif PCR, yang kelima RT-PCR dan inverse PCR. Yang berikut kita masuk pada cara pemakaian secara umum. Yang pertama, hubungkan colokan PCR mesin pada stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on di sisi belakang alat. Yang ketiga, mesin PCR ini memiliki layar sentuh untuk mengoperasikannya. Mesin dapat menggunakan jari atau touchpen yang telah tersedia. Yang keempat, untuk membuat program baru, sentuh file new program, ketik nama file, enter. Pada SETP, atur tahapan proses amplifikasi dan NAS sesuai yang diinginkan, lalu save. Kemudian pilih tempat penyimpanan. Yang ke-8, close, lalu buka penutup mesin PCR, masukkan tab PCR, kemudian tutup. Kemudian jalankan program yang sudah disetting tadi dengan cara file edit, pilih file yang akan dijalankan, run start. Kemudian setelah selesai, untuk mengakhiri program dilakukan dengan cara sentuh stop new close. Kemudian buka tutup mesin PCR, ambil tube PCR, lalu cabut stiker dari stop kontak. Yang berikut ada aplikasi dari PCR, yaitu Parenity Testing, diagnosis penyakit genetik, studi paleontologi, mutagenesis artifisial, dan proyek pemetaan genom. Ada juga studi forensik atau DNA fingerprinting. Yang berikut analisis flow-genetik, pengklonan, dan terapi gen deteksi. Yang berikut penyakit akibat infeksi bakteri atau virus. Yang berikut kita masuk pada tahap perawatan. Yang pertama itu perawatan harian. Yang A, membersihkan reaction medula atau closing veins, blocking wall, penutup bagian luar dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab. Tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam reaction medula. Yang kedua, membersihkan permukaan penutup bagian dalam atau inner lid menggunakan tisu bebas serat yang dibasahi aqua steril. Ada juga perawatan secara bulanan, yaitu membersihkan saringan udara atau air vents menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab atau vacuum cleaners. Dan ada pula perawatan tahunan, yaitu bisa dilakukan oleh seorang teknisi. Baik, kita akan menutup dengan kesimpulan. Ya, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, PCR adalah teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara amplifikasi DNA. Yang kedua, hasil pemeriksaan PCR dapat membantu untuk menegakkan diagnosis sepanjang pemeriksaan tersebut dikerjakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisien, dan keakuratannya. Masalah yang berkenaan dengan PCR yaitu biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Sekian dari video penjelasan saya mengenai PCR, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat ya. Jika ada salah kata, kekurangan, atau kesalahpahaman dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.